Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atus Sa'diyah dari Prodi PAI, kelas A2. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Hadis, yang mana yang diampu oleh Bapak Zulfikar Akbar Ramadan. Saya akan mempresentasikan mata kuliah ini dengan tema hadis dhaif, mursal, dan munqati. Nanti ada 4 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu pertama pengertian hadis dhaif, yang kedua pengertian hadis mursal dan munqati, yang ketiga hukum hadis mursal dan munqati, dan yang terakhir itu contoh hadis mursal dan munqati. Yang pertama, apa sih pengertian hadis dhaif itu? Pasti di kalangan teman-teman dan semuanya itu sudah tidak asing dengan kata hadis dhaif. Karena apa? Apabila teman-teman yang lulusan dari pondok pasti sudah tidak asing dengan kata hadis dhaif. Hadis dhaif yaitu hadis lemah. Lebih jelasnya pengertian hadis dhaif sebagai berikut. Hadis dhaif menurut bahasa dari kata ad-dha'af lawannya yaitu al-quwwah. Sedangkan menurut istilah hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan syarat atau satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis hasan atau hadis sahih. Hukum meriwayatkan hadis dhaif itu ada 2 pendapat menurut ulama-ulama. Yang pertama itu ulama memperbolehkan menggunakan hadis dhaif apabila tidak bersangkutan dengan haram dan halal dan fikih dan akidah. Dan yang kedua itu menurut ulama tidak boleh menggunakan hadis dhaif ini atau ditolak. Atau biasa disebut dengan tidak boleh diamalkan seperti itu. Selanjutnya yaitu macam-macam hadis dhaif. Ada 2. Yang pertama yaitu jika dilihat dari sebab kedhaifannya beraneka ragam. Ini juga ada 2 penjelasan. Yang pertama itu jika kedhaifannya karena gugurnya perawi pada sanadnya. Yang kedua, jika kedhaifannya karena aib pada perawi. Aib pada perawi ini ada kalanya pada keadilan seperti kefasikan, pernah dituduh berbohong, dan lain sebagainya. Penjelasan yang kedua yaitu dilihat dari kuat dan tidaknya kedhaifan yang terletak pada hadis tersebut. Penjelasan rumusan masalah yang kedua yaitu pengertian hadis mursal dan munqati. Hadis mursal sendiri yaitu menurut bahasa dari kata ismun fa'ul, dari kata arsalah yang berarti melepaskan atau bebas atau sesuatu yang dilepas. Sedangkan menurut istilah, hadis mursal adalah hadis yang pada akhir sanadnya telah hilang atau gugur perawinya setelah tabi'in. Sedangkan hadis munqati menurut bahasa adalah ismun fa'il dari kata al-aqitoh yang berarti terputus atau terpisah dalam kata al-itsikal yang berarti bersambung. Adapun menurut istilah, maka mempunyai 2 pengertian seperti pengertian. Ada pengertian umum dan pengertian khusus. Yang ketiga itu hukum hadis mursal dan munqati. Hukum hadis mursal dan munqati yang pertama, hukum hadis mursal tabi'i itu ada 3 macam. 1, menurut mayoritas ulama hadis dan banyak dari ulama fikih dan usul bahwa hadis mursal adalah hadis dhaif dan tidak bisa berhujjah dengannya. Yang kedua, itu menurut Imam Syafi'i bahwa hadis mursal diperbolehkan apabila dari tabi'in senior dan memenuhi beberapa syarat.
Yang ketiga, menurut Abu Hanifah, Malik, dan beberapa sahabat keduanya, bahwa hadis mursal jadi seorang yang tishkoh adalah sahih dan dapat dijadikan hujah. Yang kedua, hukum hadis mursal asy-Syahabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat radhiyallahu anhum dari Nabi Muhammad SAW yang tidak mendengarkan dari beliau disebabkan ia masuk Islam terlambat. Contoh hadis ini dapat ditemukan di hadis Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zubair. Sedangkan hukum hadis munqati adalah doif karena adanya perawi yang gugur tidak diketahui sebabnya, sehingga hadisnya ditolak dan tidak dapat berhujah dengannya. Dan yang terakhir yaitu contoh hadis mursal dan munqati. Antara lain, contoh hadis mursal artinya, dia diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di dalam musnadnya berkata, telah memberitahukan kepada kami Sa'id dari Ibnu Juraid berkata, telah memberitahukan kepadaku Hamid al-A'raj dari Mujahid. Ia berkata, Rasulullah SAW mengeraskan bacaan talbiyahnya dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, yang artinya aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Selanjutnya contoh hadis munqati. Artinya, telah menceritakan kepada kami Suja bin Mahlat, telah menceritakan kepada kami Huryaib, telah memberitahukan kepada kami Yunus bin Ubaid dari Hasan. Sesungguhnya Umar bin Khattab telah mengumpulkan kaum muslimin dan menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Ia sholat bersama kaum muslimin selama 20 hari dan tidaklah ia melaksanakan kunut bersama mereka kecuali di separuh malam terakhir dari bulan Ramadan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau tulisan di dalam PPT. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.